Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramah Channel. Oke, pada video kali ini kita masih sharing berbagi pengalaman tentang aki. Video kali ini menjelaskan cara perawatan aki basah. Bagaimana cara merawat aki basah? Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan memotivasi saya untuk membuat video berbagi pengalaman yang lainnya. Dan ini dia videonya. Perawatan aki basah. Kali ini kita isi aki menggunakan air aku biasa. Kita tambahin jadi gini teman-teman, kalau kita menggunakan aki basah minimal sebulan sekali, kita harus selalu mengontrol level air aki. Jadi jangan sampai aki kita airnya habis. Selain air, kepala aki juga harus dibersihkan dari kerak-kerak, karena kalau ada keraknya itu bisa menghambat atau kirim neng YouTube tuh bro, menghambat kinerja aki. Jadi kekuatan aki tidak maksimal. Jadi kita harus bersihkan kepala akinya. Bisa menggunakan amplas atau menggunakan kikir. Kali ini untuk tipe ini kita ini kalau saya menyebutnya kabel paralel. Jadi kabel paralel kita harus ganti. Kenapa kok diganti? Karena kalau kabel paralelnya sudah rusak dan masih kita paksakan, yang terjadi adalah kepala aki itu menjadi rusak. Jadi jangan kita paksakan, kita harus ganti yang baru. Kalau dipaksakan menggunakan yang sudah rusak, kepala akinya nanti bisa rusak juga. Ya, kalau kita paksakan, nanti pada saat kendaraan melaju terjadi goncangan, yaitu bisa membuat kepala aki menjadi terkikis. Demikian juga dengan klem aki. Kita harus bersihkan juga dari sisa kotoran atau kerak-kerak yang menempel pada klem. Kita amplas ya teman-teman. Dan jika sudah rusak, kita harus menggantinya klem ini juga. Karena apa? Takutnya nanti pas kendaraan bergerak atau melaju itu menyebabkan getaran dan terjadi gesekan. Itu bisa saja kalau natap bodi itu menjadi percikan api, jadi konsleting dan menyebabkan kebakaran. Jadi kita harus tetap berhati-hati teman-teman.
Setelah semuanya sudah selesai, kita angkat akinya, kita pasang kembali. Jadi gini teman-teman, kalau kita menggunakan aki basah, kita wajib minimal sebulan sekali kita kontrol. Kita kontrol airnya, kita kontrol pul akinya atau kepala aki, kita kontrol klemnya, kita bersihkan. Agar apa? Agar kinerja aki lebih maksimal. Kalau ada kerak itu bisa kurang maksimal. Jadi untuk teman-teman, terutama ini buat aki truk ini ya, kita pakai aki truk ini, perawatan aki truk, kita harus sering-sering mengontrol. Kita pasang klemnya, yang bagian positifnya itu kita pukul pelan-pelan ya. Setelah semua terpasang, kita kencangkan mur bautnya. Jangan sampai tidak kencang ya teman-teman. Nanti pada saat kendaraan berjalan dan terjadi getaran dan klem tersebut pada bagian positifnya nempel bodi, bisa terjadi percikan-percikan dan yang menyebabkan kebakaran. Jadi kita atur posisinya yang pas dan kencang. Kita kencangkan ya teman-teman. Kita pasang, saya menyebutnya ini kabel paralel. Kita pasang pelan-pelan saja. Kita pukul pelan-pelan. Dan ini juga berpengaruh teman-teman. Pada saat memasang klem itu lebih baiknya itu sampai mepet lah, sampai kepala aki benar-benar ketutup dengan klem kita atau kabel paralel ini, biar lebih maksimal kinerja akinya. Jangan sampai hanya di ujung, hanya nempel sedikit, itu menjadi kurang maksimal nanti teman-teman. Kita kencangkan ya, sampai benar-benar kencang. Dan untuk teman-teman yang sering atau muatan basah atau apa, itu harus lebih sering dikontrol lagi. Kalau bisa 2 minggu sekali teman-teman. Karena apa? Karena kalau ada truk yang muatannya sering basah atau ada muatan yang basah, itu bisa juga menyebabkan kerak-kerak. Jadi lebih baik ya 2 minggu sekali kita kontrol, kita bersihkan kepala akinya, kita bersihkan klemnya. Jadi harus lebih ekstra kalau untuk muatan-muatan yang seperti itu, truk yang muatan
basah atau truk pasir atau truk ayam, itu yang sering basah itu, seperti truk-truk pasir itu. Nah, kita kencangkan lagi ya teman-teman, benar-benar kencang. Ya kita orang setelah semuanya kencang, kita tutup lagi ya. Saatnya kita coba starter ya teman-teman. Jering ya teman-teman. Oke bro. Oke, terima kasih. Oke, sip. Jos. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham atau sudah tahu bagaimana cara merawat aki basah? Memang teman-teman, aki basah memerlukan sedikit perawatan. Salah satunya, jangan sampai aki basah kehabisan air. Itu yang sering terjadi. Saya sarankan buat teman-teman yang menggunakan aki basah, rutin mengontrol akinya. Lakukan 1 bulan sekali minimal. Selain air akinya, mengontrol level air akinya, kita juga harus membersihkan kepala aki atau terminal aki. Jangan sampai terjadi kerak-kerak yang lalu kita tidak bersihkan. Itu dapat menghambat kinerja aki menjadi kurang maksimal. Selain kita ngontrol air akinya, kita juga harus membersihkan kepala akinya. Lakukan pengontrolan aki minimal 1 bulan sekali. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan memotivasi saya untuk membuat video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.